Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, kira-kira bagaimana jika selama ini pemahaman kita ternyata salah tentang Ba'alawi, yaitu yang dulu kita semua menganggapnya bagian dari dzurriyyah Rasulullah SAW, namun setelah diteliti ternyata mereka adalah keturunan umat Yahudi yang ada di Yaman. Lalu bagaimana umat Yahudi bisa berdomisili di Yaman, dan kira-kira bagaimana mereka bisa beranak pinak di sana dan bahkan bisa menjadi nenek moyang bagi para Habib Ba'alawi. Saudaraku sekalian, mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia, khususnya umumnya di seluruh dunia, belum tahu secara pasti bahwa para Habib Ba'alawi yang dari dulu mengaku atau mengklaim sebagai keturunan Rasulullah SAW, dan masyarakat hampir semuanya meyakini seperti itu. Ternyata setelah dilakukannya sebuah penelitian sejarah dan uji genetika, mereka bukan hanya gagal menjadi keturunan Rasulullah SAW, namun juga melenceng jauh dari dugaan bahwa mereka bukanlah orang Arab, melainkan orang Yahudi. Dan Yahudi di sini bukan Yahudi bagian dari anak turun Nabi Yakub alaihissalam, melainkan Yahudi Khazar, atau bisa dikatakan Yahudi Askenazi. Loh, kok bisa? Saudaraku sekalian, menurut kitab Nasab, baru di abad ke-10 Hijriah, nama Ubaidillah yang dicangkokkan kepada Ahmad bin Isa muncul. Mereka mengklaim bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Yaman. Padahal sumber sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan atau yang bisa dipercaya tidak pernah membenarkan hal itu. Bahkan makam Ahmad bin Isa ada di kota Muktabaroh, yaitu tepatnya di selatan kota Baghdad. Nah, ditambah lagi bahwa data yang ada dan diyakini kebenarannya menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 putra, yaitu yang pertama Muhammad, yang kedua Ali, kemudian yang ketiga adalah Husain. Tidak lebih dari itu. Dan dari ketiga putra dari Ahmad bin Isa ini, semuanya memiliki keturunan dan memiliki nakobah atau ikatan nasab bagi keturunan mereka masing-masing, yaitu ada 3 suku ini. Semuanya putra dari Ahmad bin Isa. Sedangkan nama Ubaidillah tidak ditemukan. Dan ini membuat status nasab Ba'alawi menjadi gugur dan dianggap tidak ada kesambungan kepada Rasulullah SAW. Selain itu, ditambah lagi setelah dilakukannya tes DNA, mereka berhaplogrup G2, yang artinya secara garis keturunan jalur ayah telah gugur dari garis keturunan Rasulullah SAW. Hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan Yahudi Al-Khazar, yaitu salah satu suku yang telah punah akibat serbuan tentara Mongol. Nah, mereka mengaku Yahudi tapi bukan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, karena Nabi Yakub hanya memiliki putra 12, dan mereka ini mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari putra Nabi Yakub yang ke-13. Nah, secara otomatis Yahudi Khazar ini juga gagal dalam menyambungkan nasab mereka kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, oleh karena itu mereka lebih dikenal sebagai Yahudi Askenazi. Dalam tanda kutip, mereka adalah Yahudi KW, bukan Yahudi bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana ceritanya
Yahudi Khazar atau Yahudi Askenazi ini bisa masuk ke Yaman dan menjadi nenek moyang bagi Habib Ba'alawi. Saudaraku sekalian, dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa sekitar 1 abad menjelang kenabian, ada satu peristiwa yang mana oleh Al-Quran telah diabadikan dan disebutkan secara jelas sebagai Ashabul Ukhdud, yaitu tepatnya pada tahun 523 Masehi. Seorang raja yang beragama Yahudi di Yaman, yaitu Zunuas, melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap penganut Kristen di wilayah Najran. Hal inilah yang memicu invasi pasukan Ethiopia ke Yaman. Memang dari dulu, Yaman ini bagian dari negara yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan. Sehingga wajar di Yaman ini selalu menjadi korban kekerasan, korban diskriminasi, dan korban pelecehan dalam berbagai hal. Sehingga masyarakatnya juga tidak bisa maju, negaranya juga tidak bisa maju karena selalu konflik politik atau konflik kekuasaan. Dari zaman kuno sampai hari ini, teman-teman. Nah, sedangkan agama Yahudi sendiri masuk ke Yaman karena dibawa oleh para robi Yahudi atau pemuka agama Yahudi. Sehingga banyak dari masyarakat non-Israel, mereka juga menganut agama Yahudi. Dan penganut Yahudi tersebut yang paling menonjol adalah bangsa Khazar. Adapun orang-orang Khazar sendiri adalah keturunan bangsa Turki. Walaupun ada sejarah yang mengatakan bahwa suku Khazar adalah keturunan Japet bin Nuh yang menjalin pernikahan dengan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri berasal dari Arab. Nah, mereka kebanyakan bertempat di bagian utara Laut Hitam yang sekarang masuk bagian dari wilayah Rusia. Dan suku Khazar ini sempat eksis, yaitu memiliki kerajaan sendiri, memiliki kekuasaan sendiri, mengelola negaranya sendiri, terhitung mulai abad ke-7 hingga abad ke-10 atau 11. Nah, berkaitan dengan keyakinan, suku Khazar dulu penganut paham paganisme, yaitu penyembah berhala. Namun, pada pertengahan abad ke-9, mereka menganut agama Yahudi. Pada tahun 960-an, bangsa Rus, yaitu suku terkuat di Rusia, memporak-porandakan atau menghancurkan ibu kota Khazar. Dan selang 50-an tahun, bangsa Khazar mulai lenyap dari sejarah. Oleh karena itu, jika kita melacak anak turun daripada suku Khazar ini, sampai hari ini mulai kesulitan. Kenapa? Karena sudah lenyap dan mungkin hanya sisa-sisa dari mereka, dan itu pun sudah berbaur dengan Yahudi yang lain. Artinya berbaur dengan suku-suku yang lain. Nah, kita bisa melacak suku Khazar ini tentunya dengan tes DNA. Karena apa? Masyarakat Yahudi ini orangnya eksklusif, kebanyakan berfaham konservatif. Sehingga kecil kemungkinan bagi umat Yahudi untuk berasimilasi atau bergabung diri dengan suku-suku lain. Misalkan menikah dengan suku lain, kemudian menikah dengan agama lain. Ini sangat kecil bagi umat Yahudi. Nah, karena suku Khazar ini terpojokkan dan terkucilkan, bahkan hampir punah, kondisi inilah yang menuntut bangsa Khazar melakukan imigrasi ke beberapa wilayah di Eropa dan sebagian ke daerah Timur Tengah, yaitu daerah Arab. Salah satu negara Arab yang disinggahi oleh suku Khazar ini yaitu Yaman, yang kemudian biasa dikenal dengan istilah Yahudi Khazar atau Yahudi Askenazi. Nah, di era modern seperti ini, istilah Khazar tidak lagi digunakan karena Yahudi Khazar di Eropa saat ini lebih dikenal sebagai Yahudi Askenazi. Dan fakta unik di dunia saat ini, kurang lebih antara 80% dari Yahudi Askenazi ini mewakili komposisi Yahudi
yang ada di seluruh dunia. Nah, ini fakta unik dari suku Yahudi Ashkenazi atau suku Yahudi Al-Khazar. Nah, teman-teman sekalian, masyarakat Yahudi di Yaman secara umum mereka selalu mendapat perlakuan tidak layak dari waktu ke waktu. Mulai penguasa pertama di zaman kuno, kemudian di zaman pertengahan, kemudian di era modern. Suku Yahudi ini selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Artinya mereka selalu ditindas, dipojokkan, didiskriminasikan, sehingga dalam kehidupan sosial pun mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Misalkan mereka dilarang mengendarai kuda, mengendarai keledai, dan harus berjalan kaki. Dan jika mereka berjalan bersamaan dengan masyarakat Yaman asli, mereka harus berada di sisi kiri. Dan ketika mereka berpapasan dengan masyarakat Yaman asli, mereka harus menyapa terlebih dahulu. Ini salah satu bentuk dari diskriminasi yang diterima oleh masyarakat Yahudi yang ada di Yaman pada saat itu. Dan ini juga bisa menjadi pemicu kaum Ba'alawi, walaupun mereka keturunan Ashkenazi, setelah mereka berhasil mencangkok nasab kepada baginda Nabi Muhammad, maka status itu tidak disia-siakan. Mereka juga memperlakukan masyarakat lain menjadi kelas nomor 2 dan harus menghormati kaum Ba'alawi. Karena nenek moyang Ba'alawi dulunya juga mendapatkan perlakuan seperti itu di Yaman. Nah, pada saat Yaman di bawah kekuasaan Islam, banyak dari mereka yang memilih untuk masuk Islam. Karena pemerintahan Yaman memberlakukan jizyah atau pajak bagi non-muslim termasuk Yahudi ini. Siapapun non-muslim, apakah itu Nasrani, apakah itu Yahudi, apakah itu Majusi, yaitu penyembah dewa api, atau paganisme, yaitu penyembah patung atau berhala, semuanya jika tinggal di Yaman pada saat itu, di bawah kepemimpinan seorang muslim, maka mereka harus membayar jizyah atau pajak, semacam upeti. Dan ini harus diberikan kepada pemerintahan Islam demi menjaga keselamatan mereka. Dengan begitu, maka keselamatan jiwa raganya bagi non-muslim ketika hidup di bawah kekuasaan seorang muslim atau pemerintahan Islam, mereka harus membayar jizyah dan konsekuensi yang didapatkan yaitu sebuah keamanan atau perlindungan dari pemerintahan Islam. Nah, itu diberlakukan untuk kaum Yahudi secara umum, teman-teman. Bukan Yahudi tertentu atau dari suku tertentu. Termasuk Yahudi Ashkenazi atau Yahudi Khazar yang merupakan nenek moyang bagi Ba'alawi. Dengan memeluk Islam, maka keturunan Yahudi di Yaman tidak perlu lagi membayar jizyah atau pajak. Oleh karena itu kenapa banyak dari suku Khazar ini memilih untuk masuk Islam, yaitu untuk menghindari pajak tersebut. Dan status sosialnya ini menjadi lebih tinggi atau meningkat. Nah, kemudian berkaitan dengan Yahudi Yaman, sebetulnya mereka menerapkan pola hidup konservatif, teman-teman. Mengikuti aturan leluhurnya. Sehingga jarang sekali masyarakat Yahudi menikah dengan orang Arab Yaman atau Arab pribumi di situ. Nah, jikalau itu terjadi, persentasinya sangat kecil sekali. Ini hanya dialami oleh orang-orang tertentu. Misalnya ada anak yatim atau piatu, biasanya akan dirawat oleh negara atau pemerintahan Islam, dan mereka akan dijadikan muslim secara paksa. Dan kemudian setelah dewasa, mereka dinikahkan dengan muslim. Nah, dengan kondisi seperti ini, baru bisa terjadi asimilasi atau perpaduan antara Yahudi dan Arab. Selebihnya tidak, teman-teman. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa Yahudi Khazar atau Yahudi Ashkenazi yang merupakan nenek moyang kaum Ba'alawi,
mayoritas tidak melakukan asimilasi atau pernikahan silang dengan orang Arab. Hal ini terbukti dari tes DNA yang hasilnya cenderung lebih besar gen Yahudi Khazar atau Yahudi Askenazi dibandingkan dengan Arab. Oleh karena itu, dokter yang menangani tes DNA bagi masyarakat Ba'alawi ini berani mengatakan bahwa mustahil bagi Ba'alawi bagian dari keturunan Rasulullah SAW, karena untuk mencapai level Arab, untuk mencapai gen Arab saja kesulitan bagi Ba'alawi. Kenapa? Karena genetiknya itu lebih mengarah ke Yahudi Khazar atau Yahudi Askenazi. Sedangkan Yahudi Khazar dan Yahudi Askenazi jarang sekali terjadi asimilasi, jarang sekali melakukan pernikahan silang dengan siapapun. Dan itu juga diteruskan oleh Ba'alawi. Ba'alawi tidak melakukan nikah silang. Artinya perempuan dari kalangan Ba'alawi pasti juga akan menikah dengan Ba'alawi sendiri. Baru bagi yang pria dari kalangan Ba'alawi boleh menikah dengan perempuan dimanapun mereka berada. Nah, oleh karena itu, ketetapan bahwa Ba'alawi bukanlah dzurriyyah Rasulullah SAW adalah sangat tepat dari berbagai sisi, baik dari sisi sejarah, dari ilmu nasab, maupun dari sisi ilmu genetika. Oleh karena itu, inilah faktanya. Kita tidak perlu berdebat. Bagi masyarakat Ba'alawi juga harus legowo. Sudahlah, kita hidup normal seperti biasa. Dan di Indonesia, kalian dijamin aman. Karena di Indonesia tidak menerapkan sistem kasta. Beda di negara Yaman tempo dulu, kalian, yakni nenek moyang Ba'alawi ini, mendapatkan diskriminasi. Mereka dikucilkan. Akan tetapi, jika kalian hidup di Indonesia dan baik-baik saja, tidak berbuat ulah, tidak sombong, hidup normal, maka kalian juga akan baik-baik saja hidup di Indonesia. Sementara seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.